Berlatar belakang di negara Brazil, di sudut negeri hiduplah seorang ibu dan 3 orang anaknya. Matius, anak laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga, bertekad untuk mengubah ekonomi keluarganya menjadi lebih elok. Menyekolahkan 2 adik perempuannya dan membelikan mereka skincare, serta mengobati ibunya yang sudah sakit-sakitan. Hari itu, ibunya menyisihkan sedikit uang makan mereka hanya untuk membelikan baju untuk Matius, karena Matius akan berangkat ke Sao Paulo untuk bekerja. Isso aqui é uma compra do mês, mãe. Mas vai bem bonito. Dá dinheiro? Você vai viajar com roupa velha? Não. Tak berselang lama, Gibson, seorang agen pencari tenaga kerja, tiba untuk menjemput Matius. Gibson memberikan sedikit uang kepada ibu Matius sebagai tanda perkenalan sebelum mereka berangkat ke kota. Pra senhora ver que as coisas vão melhorar de verdade. Setelah berpamitan, Matius masuk ke dalam mobil yang ternyata 3 temannya sudah ada lebih dulu. Dia adalah Samuel, Ezekiel, dan Isaku. Tapi agar tidak membebani lidah saya, kita sebut saja dia dengan Anto, Kedih, dan juga Inju. Setelah 5 jam perjalanan, tibalah mereka di kota Sao Paulo. Matius yang sehari-hari hanya melihat jamban di pinggiran sungai Amazon tampak begitu keheranan ketika berada di sekeliling gedung pencakar burung dan mobil yang berlalu lalang entah mau kemana. Nunca vi na minha vida tanto carro. Seu Paulo é bacana, não? Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Gibson pun memperkenalkan mereka kepada pemilik yang bernama Luca, tidak pakai Modric. Setelah berkenalan, Luca lalu membawa mereka menuju kamar untuk beristirahat. Di sela-sela kesempatan, Matius menanyakan tentang kontrak kerja kepada Luca. Namun Luca hanya menjawab bahwa dia akan membahas itu minggu depan. Ô, seu Luca, com todo o respeito, é que nós veio aqui caçar emprego certo com contrato assinado. Estamos com 7 entregas para fazer. Começa às 5. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Luca yang masih saja memakai baju yang kemarin mengajarkan mereka tentang apa yang harus mereka lakukan. Setelah keempatnya mengerti, mereka pun mulai bekerja. Satu minggu sudah mereka bekerja. Peras keringat banting tulang tangan kapalan mulai mereka rasakan. Tapi ironisnya, tidak sepeser pun upah yang mereka terima dari Luca. Padahal Luca selalu mendapat uang untuk setiap barang yang keluar dari hasil kerja keras mereka. Jangankan upah, bahkan kontrak yang dijanjikan minggu lalu belum juga dibahas. Saat istirahat makan siang, Luca memerintahkan mereka untuk segera menyelesaikan makan siangnya. Karena perlakuan itu, Matius akhirnya berontak. Ainda não terminamos nosso almoço, seu Luca. Ah, é? E as entregas? Me desculpa, mas eu vou terminar meu almoço. Fizemos mais de 30 entregas essa semana e não recebemos nada. Disinilah Luca menjelaskan bahwa upah mereka digunakan untuk jaminan keluarga, tempat tinggal, makan, dan lain-lain. Semua fasilitas itu dipotong dari upah mereka. Nyatanya, biaya semua fasilitas itu jauh lebih mahal daripada gaji mereka. Hal inilah yang membuat mereka tidak pernah menerima upah sepeser pun. Matius yang kesal dengan percaya diri memilih untuk pergi dari tempat itu. Namun si gendut teman Luca memukul pankreasnya hingga Matius mengerang kesakitan. Malam hari, Matius dan rekan sejawat mencoba kabur dari tempat rongsokan tersebut. Namun akhirnya mereka menyadari tidak ada jalan untuk keluar dari sana. Matius mencoba masuk ke dalam untuk mencari kunci. Namun tiba-tiba Luca keluar dengan memegang sebuah pistol. Layaknya hewan peliharaan, Luca mengurung mereka agar tidak bisa kemana-mana. Mereka yang semakin tidak tahan karena diperlakukan seperti budak, mencoba menyusun rencana untuk menyerang Luca. O filho da puta do Luca entrar aqui amanhã, a gente pega ele de surta. Aquele babaca. Nós temos que dar um jeito de sair daqui. É um caminhão de entrega. O cara tá armado. Será que nós conseguimos fazer alguma coisa pra chamar? Singkat cerita, esok hari pun tiba.
Rencana yang sudah disusun matang-matang siap untuk dilakukan. Saat mereka lepas dari pengawasan Luka, Anto kemudian mengoles pasta gigi yang membuat mulutnya berbuih seperti orang sawan. Matius yang pura-pura panik memanggil Luka untuk meminta pertolongan. Saat Luka datang, Matius lalu menghantam kepala si kampret Luka ini dengan besi hingga Luka jatuh tersungkur. Mereka yang mendapat kesempatan itu akhirnya kabur, namun tak disangka si gendut ternyata sudah ada di depan pintu keluar dan menahan mereka sambil menodongkan senjata. Luka yang sudah bangun kemudian menghantam gagang pistol ke kepala Matius hingga Matius jatuh tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Kedih yang sebelumnya berhasil lolos akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke hadapan Luka. Salah satu petugas kepolisian yang bernama Batista mengancam mereka, jika mereka masih berulah, maka keluarga mereka yang akan menjadi korban. Akhirnya, 4 orang pria malang ini mau tidak mau harus tetap bekerja. Jika dengan paksaan tidak membuat mereka bebas dari tempat itu, maka cara yang elegan patut untuk dicoba. Salah satunya adalah dengan membuat kesepakatan dengan Luka, di mana mereka akan mengirimkan 10 kiriman dalam 1 hari dan menghasilkan uang lebih banyak. Selain itu, mereka juga akan melunasi hutang-hutang mereka selama 6 bulan. Luka menyetujui kesepakatan itu dengan tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada Matius. Sejak saat itu, mereka pun mulai bekerja keras lebih dari biasanya. Terbukti dari laporan si gendut kepada Luka bahwa pekerjaan mereka bisa lebih cepat selesai. Já? Estamos adiantados. Semakin hari, kinerja mereka semakin membaik. Begitu pula hubungan mereka dengan Luka. Saat sedang asik bermain bola di senggang waktu, Luka menerima telepon entah dari mana. Saat telepon itu ditutup, Luka bergegas memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam van, kecuali Matius. Ternyata mereka kedatangan tamu dari Departemen Ketenagakerjaan untuk memeriksa apakah tempat usaha Luka sesuai dengan aturan atau justru melanggar hukum. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk kabur dari tempat itu. Namun Matius yang menjadi satu-satunya harapan mereka justru malah berbohong dan mengatakan bahwa SOP di tempat Luka sudah sesuai dengan aturan. Matius bahkan terkesan menambah-nambahkan cerita hingga Luka lolos dari hukuman. Senhora quer um café? Não, obrigado. Obrigado. Chocolatinho? Obrigado. Kepercayaan Luka kepada Matius kian hari semakin meningkat. Dia tidak lagi ditugaskan untuk mempreteli rongsokan, melainkan mencatat dan memeriksa barang yang dikerjakan oleh 3 orang temannya. Tidak hanya itu, Matius juga dipercaya untuk memegang kunci gerbang utama dan juga pistol milik Luka. Yang lebih hebatnya lagi, saat Luka mengajak Matius ke satu tempat yang berisi orang-orang yang mencari pekerjaan, Matiuslah yang disuruh memilih 3 orang semaunya untuk bekerja dengan Luka. Malam harinya, Matius menyampaikan keberatannya atas perlakuan khusus Luka terhadapnya, karena dia tidak mau menyakiti hati teman-temannya dan dia juga ingin bebas setelah 6 bulan sesuai perjanjian. Luka menerima keputusan Matius dan mempersilahkan Matius untuk kembali ke teman-temannya. Tapi sebelum itu, Luka mengatakan sesuatu yang membuat Matius mulai ragu. E pra quê? Pra passar fome? Pra ver tua família na merda? É essa liberdade que tu quer? Matius tidak punya pilihan. Jika dia menuruti perjanjian dengan Luka dan bebas dari sana, keluarganya akan kelaparan. Namun jika dia mengikuti Luka, sama saja dia mengkhianati teman-temannya.
Dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia benar-benar merasa kesepian. Terlebih saat melihat Anto dan 5 orang lainnya sedang bersenang-senang di kamar mereka. Esse homem assim, só manda o dinheiro e não diz mais nada? Dinheiro assim? O dinheiro, mãe. O dinheiro que você mandou, filho. Siang harinya, saat Matius sedang memeriksa barang yang masuk, gerbang yang terbuka lebar akhirnya digunakan Anto untuk melarikan diri. Matius mengejarnya, bahkan hampir membunuhnya. Setelah itu, Luka menyuruh Matius untuk menelpon Batista, agar Batista mendatangi rumah Anto. Saat Matius menelpon Batista, dia meminta untuk tidak memperlakukan ibunya Anto dengan kasar. Beberapa saat kemudian, Matius mendapat pesan masuk dari Batista yang saat itu sedang menodongkan pistol ke kepala ibunya Anto. Matius kemudian menunjukkan itu kepada Anto yang membuat Anto berteriak histeris. Eu não queria isso. Hubungan Matius dan teman-temannya kian hari semakin memburuk. Tapi itulah resiko yang harus dia terima ketika dihadapkan pada 2 pilihan yang sulit, teman atau keluarga. Ending yang menggantungkan. Ya, di film ini benar-benar ngegambarin dunia kerja saat ini ya. Meskipun jenis pekerjaannya berbeda, nggak mesti harus sama kayak yang di film. Di sini kita jelas nggak boleh ngejudge Matius, karena jelas keluarga lebih utama dibandingkan teman, apapun ceritanya. Tapi kita juga nggak boleh nyalain Luka, karena kalau kalian nonton langsung, kalian bakal tahu kalau si Luka juga ternyata pernah ngalamin hal yang sama, bahkan lebih parah dari Matius. Ya, terakhir kita boleh bilang kalau kita beruntung tinggal di Indonesia ya. Walaupun tetap aja sulit. Tapi setidaknya tidak ada seperti apa yang digambarkan dalam film ini. Entahlah, kalaupun ada mungkin belum terekspos. Tapi mudah-mudahan jangan sampai. Ya, itu saja, terima kasih buat yang nonton. Dukung terus channel ini. Jangan lupa subscribe, komen dan like. Share juga ke teman-teman kalian. Semoga kalian dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu sehat, diberikan waktu luang. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.